kesimpulan ya di sininya. Jadi kalau misalnya ini yang pertama berarti gagasan utama di kalimat pertama. Berarti jawabannya di sini semua orang pasti mengenal pendidikan. Atau di sini optionnya berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Karno. Kali ini Karno ikut bahas tentang tes potensial verbal. Tentang pembahasan soalnya kali ini tentang gagasan utama. Nah, sebelum mulai, udah siap-siap dulu ya semuanya. Sekarang kita berdoa dulu sebelum mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Di sini ada teks yang lumayan panjang. Tapi kalau misalnya ketemu soal seperti ini, tipsnya yang pertama, fokus ke membaca ya. Jangan fokus ke membaca, maksudnya fokus ke pertanyaan. Kemudian selain itu, jangan membaca terlalu cepat. Jadi meskipun adik-adik lagi dikejar waktu, tetap bacanya teliti dan dengan metode skimming atau dengan penscanan membaca. Jadi dicatat dengan hal-hal yang penting. Tapi biar lebih cepat nih dan untuk mempersingkat waktu ketika menjawab, kita lihat aja dulu ke soal. Kita lihat dulu soalnya ya. Soalnya di sini, gagasan utama dari paragraf 1 adalah apa? Jadi di sini tadi ada beberapa paragraf ya, kurang lebih ada lumayan banyak. Ini kakak ambil paragraf satunya aja. Di sini kita lihat paragraf 1. Di paragraf 1 yang adalah gagasan utama. Gagasan utama tuh tipsnya apa sih kak buatnya? Jadi gagasan utama adalah pokok atau isi dari seluruh isi teks gitu ya. Ibaratnya nih kalau misalnya adik-adik punya sebuah ide, misalnya idenya, kak saya ada ide menulis rumah, menulis tentang membuat rumah. Nah, ada yang menjabarkan, rumah adalah bla 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 gitu. Nah, berarti adalah ide pokoknya adalah membuat rumah gitu. Nah, kalau di sini gagasan utamanya kita lihat di kalimat sebelumnya, di sini ada 5 buah kalimat. Tips, kalau di dalam paragraf ada yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas, atau bisa juga disebut dengan gagasan utama dan juga gagasan penjelas. Nah, gagasan utama dia adalah yang mencakup seluruh isi teks. Nah, di sini kalau kita lihat yang pertama kalimat 1, semua orang pasti mengenal pendidikan. Kemudian ke bawahnya disebutkan beberapa kali kata pendidikan. Pendidikan adalah bla bla bla. Ini yang kedua. Kemudian ketiga juga pendidikan bukan hanya sarana transfer ilmu dan seterusnya. Kemudian yang keempat, anak harus mendapat pendidikan. Kemudian yang kelima, dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-kurangnya 3 hal paling mendasar. Jadi kalau gagasan utama kan tadi hal yang mencakup seluruh isi teks. Tapi selain itu ada juga kalimat kuncinya, yaitu kalimat pada yang pertama ini harus ada pengulangan kalimat setelahnya atau disebut dengan kalimat rujukannya. Di sini semua orang, nah semua orang di sini ada kalimat rujukannya. Di sini apa kalimat rujukannya? Seseorang dan masyarakat. Ini mewakili nih, kemudian orang dan masyarakat. Nah, berarti di sini ada pengulangan dari kalimat yang utama. Yang utama kan semua orang ya. Yang kesini adalah penjelasannya di sini nih. Maka dapat kita simpulkan bahwa kalimat utamanya ada di paragraf pertama atau di sini semua orang pasti mengenal pendidikan. Kalau kalimat kedua di sini pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat beradab. Ini adalah kalimat penjelas. Kemudian kalimat ketiga, pendidikan bukan hanya sarana transfer ilmu pengetahuan tetapi lebih luas lagi yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai kulturisasi dan sosialisasi. Ini juga merupakan kalimat penjelas dari yang pertama nih di sini. Kemudian yang keempat, anak harus mendapat pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Ini juga merupakan kalimat penjelas. Yang kelima, dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-kurangnya 3 hal paling mendasar. Di sini ini udah masuk ke kesimpulan ya di sininya. Jadi kalau misalnya ini yang pertama berarti gagasan utama di kalimat pertama. Berarti jawabannya di sini semua orang pasti mengenal pendidikan. Atau di sini optionnya berarti yang apa di sini pendidikan dikenal setiap orang. Oh, berarti di sini betul nih jawabannya adalah yang A ya. Kalau yang B pendidikan adalah internalisasi budaya, ini adalah yang penjelas. Kalau pendidikan bukan sarana transfer ilmu juga penjelas. Kalau pendidikan merupakan sarana pembudayaan juga penjelas. Kalau yang E pendidikan harus berdimensi kemanusiaan, ini juga merupakan kalimat penjelas. Nah, bedanya dengan kalimat
Kalau tadi kalimat utama yang masuk keseluruhan isi teks, kalau penjelas adalah yang menjelaskan yang kalimat pertama. Bedanya kalau simpulan apa? Kalau simpulan dia biasanya mencakup tentang kalimat utama. Jadi kita cek dulu nih kalimat utamanya apa, kemudian penjelasnya apa. Nah, kemudian kita simpulkan dari keseluruhannya. Jadi kalau simpulan lebih kepada simpulan dari keseluruhan isi teks. Nah ya, kodenya biasanya kalau di simpulan ada hubungan sebab akibat, atau bisa juga ada kalimat oleh karena itu, kemudian sebab itu, dan seterusnya itu adalah simpulan. Gitu ya bedanya. Jadi ada tuh ya bedanya antara kalimat utama, penjelas, dan simpulan. Oke, sampai sini dulu. Sekarang kita masuk ke next soal. Oke, halo adik-adik. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini seperti biasa kalau ketemu soal seperti ini yang banyak teksnya, adik-adik jangan fokus ke teks gitu ya, tapi fokusnya dulu ke pertanyaan. Kemudian kalau soalnya sepanjang ini bacanya boleh cepat, tapi asal semuanya teliti dan tidak ada yang terlewat gitu. Tapi kalau saran kakak, pertama kali adik-adik baca pertanyaannya terlebih dahulu ya, jangan teksnya, nanti akan menghabiskan waktu gitu. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Di sini gagasan utama paragraf teks di atas adalah apa? Gagasan utama. Tadi kalau gagasan utama itu apa sih? Gagasan utama itu adalah biasanya dia bisa di kalimat utama atau juga bisa di kalimat akhir, atau ada juga yang di antara kalimat. Nah, kalau yang di sini dari teks yang kita baca nih, di sini kita baca perlahan-lahan. Di sini kalimat atau gagasan utamanya ada di kalimat pertama nih di sini. Tadi ada kan kalau kita lihat di option semuanya adalah tentang fungsi pendidikan. Berarti di sini kemungkinan ada di paragraf pertama. Berarti dari segi kultural dan sosial fungsi pendidikan adalah menumbuhkan nilai-nilai insaniah serta menyiapkan tenaga kerja produktif. Kalau kita lihat di sini ada nggak tenaga kerja produktif yang mana ya kira-kira optionnya? Kalau dilihat di sini optionnya nih kira-kira yang di sini ya. Tenaga kerja produktif yang ada optionnya adalah di B dan juga ada di E, maka optionnya ini kemungkinan adalah antara B dengan E ya. Berarti yang lain A, C, D sudah kita eliminasi. Kemudian selanjutnya di sini ciri-ciri dari gagasan utama biasanya kalimatnya itu diulang di kalimat selanjutnya. Di sini kalau kita lihat di sini ya, mana tadi? Nah, di sini fungsi pendidikan adalah menumbuhkan nilai-nilai insaniah serta menyiapkan tenaga kerja produktif. Bok mengatakan bahwa peran pendidikan adalah memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural. Nah, di sini ada fungsi pendidikan di sini ya. Nah, kemudian ada kata itu di sini. Jadi kalau misalnya paragraf atau kalimat atau gagasan utama, kalimat setelahnya biasanya ada kata kunci atau kata rujukan. Misalnya tadi di sini ada kata itu berarti di sini menjelaskan yang di atas ini. Berarti di sini kalimat pertama adalah gagasan utama. Berarti di sini kemudian selanjutnya apa lagi? Bok mengatakan bahwa peran pendidikan adalah memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa. Nah, di sini masuk nih nilai-nilai sosio-kultural bangsa. Berarti di sini ada ya tadi di optionnya antara B dan E. Kita lihat tadi antara B dengan E yang ada nilai-nilai sosiokultural. Nah, di sini nilai-nilai sosiokultural ada di option yang B nih. Fungsi pendidikan dari segi kultural dan sosial adalah menumbuhkan kreativitas subjek didik serta menyiapkan tenaga kerja produktif. Maka gagasan utama di sini itu ada di option yang B. Jadi kata kunci kalau misalnya mencari gagasan utama yang pertama tadi biasanya dia ada di kalimat paragraf pertama. Tapi kalau misalnya adik-adik bingung ini menentukan benar atau enggak, biasanya setelah itu ada kata itu. Jadi ada kata rujukan. Kemudian biasanya dia diulang nih kalimatnya. Kalau di gagasan utama ada kata itu, kemudian ada kata beberapa kali pengulangan. Di sini kata ada fungsi pendidikan, di sini ada peran pendidikan. Jadi sebenarnya di sini memiliki kayak kesamaan arti pendidikan. Di sini juga ada kata pendidikan ya. Kemudian selanjutnya juga ada nilai-nilai di sini, nilai-nilai di sini juga ada kata nilai-nilai gitu ya. Kemudian yang kalimat paling bawah juga di pihak lain fungsi pendidikan. Jadi di atas ada fungsi pendidikan, di atas juga ada fungsi pendidikan. Berarti di sini masuk ke gagasan utama. Kita baca yang kalimat akhirnya. Di pihak lain fungsi pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah
mengembangkan kemampuan dan membentuk otak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Maka gagasan utamanya ada di option yang B ya di sini. Option B yang di sini berarti dia adalah jawabannya. Fungsi pendidikan dari segi kultural dan sosial adalah menumbuhkan kreativitas subjek didik serta menyiapkan tenaga kerja produktif. Oke, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya ya. Halo, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini kita baca langsung ke soal ya. Kan tadi beberapa kali kemarin udah kakak bilang kalau misalnya ketemu soal kayak gini langsung lihat aja soalnya. Sekarang kita lihat baca soalnya. Kalimat utama paragraf pertama teks tersebut adalah kalimat utama aja. Sebelumnya tadi ada beberapa paragraf, tapi di sini kakak cantumkan saja paragraf pertamanya. Di paragraf pertama di sini dituliskan perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Perubahan iklim tersebut menyebabkan kemarau panjang hingga hujan yang tidak menentu. Peristiwa alam tersebut berdampak pada keadaan alam daerah tertentu. Misalnya, di daerah dataran tinggi, intensitas hujan yang tinggi menyebabkan tanah terkikis dan rapuh. Keadaan alam tersebut berpotensi menyebabkan bencana tanah longsor. Nah, di sini kalau kalimat utama itu kemarin apa? Kalimat utama biasanya kalau dia nggak ada di kalimat awal, ada di kalimat akhir. Atau bisa juga dia ada di antara kalimat. Namanya adalah campuran ya. Jadi gagas kalimat yang gagasannya lebih kecampuran. Nah, di sini kalau di atas, di sini kita lihat, kalau di sini berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama gitu di sini. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Nah, kalau yang di sini adalah kalimat penjelas. Kenapa kalimat penjelas? Lihat di sini ada kata rujukan tersebut. Tersebut berarti di sini masuk ke kalimat yang di atas. Kemudian diulang kalimatnya di sini perubahan iklim gitu ya, menyebabkan kemarau panjang hingga hujan tidak menentu. Kemudian di sini kita lihat lagi. Nah, ada kalimat lagi di sini peristiwa alam tersebut. Tersebut berarti di sini masuknya apa tadi peristiwanya? Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia. Kemudian apalagi kata kuncinya? Nah, keadaan alam tersebut. Nah, ada lagi nih keadaan alam tersebut. Tersebut di sini adalah kata yang di atas, yang di atas sini ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kalimat utamanya adalah yang A nih, perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Kalau yang lain, yang kalimat kedua, perubahan iklim tersebut menyebabkan kemarau panjang hingga hujan yang tidak menentu, merupakan kalimat penjelas. Kalau yang kalimat ketiga, peristiwa alam tersebut berdampak pada keadaan alam daerah tersebut, ini juga daerah tertentu juga adalah kalimat penjelas. Kemudian di sini, misalnya di daerah dataran tinggi, intensitas hujan yang tinggi menyebabkan tanah terkikis dan rapuh, ini juga kalimat penjelas. Yang terakhir, keadaan alam tersebut berpotensi menyebabkan bencana tanah longsor, ini juga masuknya ke kalimat penjelas. Yang tepat berarti adalah yang A ya adik-adik. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini seperti biasa kita langsung masuk ke soal ya, baru ke teks biar kita mempersingkat waktu. Di sini kita baca soalnya. Ide pokok paragraf kedua teks tersebut yang tepat ada. Jadi tadi ada banyak teks, tapi kakak ambil teks yang ini aja supaya kita eliminasi teksnya. Nah, di sini ada bacaan teksnya. Menurut seorang ahli dan leader tim Vergaco, perusahaan yang mengawasi gas-gas berbahaya di sekitar pusat semburan, semburan itu sama dengan 58 semburan liar sebelumnya. Semburan liar itu juga tidak berbahaya dan tidak akan membesar. Kalau dibiarkan, semburan itu akan mengecil sendiri. Untuk menutup semburan, hari ini akan dimasukkan 100 kg semen ke dalam lubang asal semburan. Kenapa kakak baca teksnya? Karena kalau ide pokok itu kan dia adalah yang mencakup keseluruhan isi teks. Jadi nggak mungkin dong kita menebak tanpa membaca dan mengetahui isinya gitu. Nah, berarti kita harus baca dulu teksnya kalau ketemu kayak gini. Tapi hanya fokus di paragraf kedua saja, nggak usah di keseluruhan teksnya. Nah, yang tepat berarti apa? Kalau dari keseluruhan yang kalian baca di sini. Kalau di sini yang pertama, pengawasan gas oleh tim ahli, tepat atau enggak? Di sini. Kalau yang di kalimat di sini, ini kurang tepat. Kenapa? Karena tidak mencakup keseluruhan isi
teks gitu ya. Kalau yang B, pendapat tentang semburan liar. Di sini tidak ada keterangan yang menjelaskan pendapat siapa, tidak ada. Kalau yang di C, muncullah semburan liar. Kira-kira benar nggak? Yang ini lebih tepat. Kenapa? Di sini kalau kita lihat tadi kalimatnya di sini perusahaan yang mengawasi gas-gas berbahaya di sekitar pusat semburan ya. Pusat semburan nih. Semburan-semburan itu sama dengan 58 semburan liar sebelumnya. Jadi ada beberapa kali kata pengulangan kata semburan di sini. Semburan, kemudian lagi semburan liar itu juga tidak berbahaya dan tidak akan membesar. Di sini berarti kalimatnya yang mana? Kalimat atau ide pokoknya. Kalau kalimat utamanya berarti di sini adalah ide pokoknya berarti di sini semburan liar ya. Muncul semburan liar, kan di sini ada banyak nih, 58 semburan, kemudian semburan liar itu, kemudian semburan itu, kemudian semburannya banyak banget nih kata semburan. Berarti yang tepat di sini jawabannya adalah yang C. Kenapa bukan yang D, mengecilnya semburan liar? Kalau mengecilnya semburan liar, di sini sudah masuk ke kayak penjelasan dari isi teksnya ya di sini. Kemudian kalau penutupan lubang semburan juga sudah masuk ke penjelasan isi teks. Maka yang tepat adalah munculnya semburan liar. Kok bisa sih Kak? Nah, apa sih ide pokok itu? Ide, berarti ide adalah alasan sih kenapa itu dibuat gitu. Ini di teks ini dibuat untuk menunjukkan bahwa ada informasi munculnya semburan liar. Nah, keterangan bawahnya nih, di sini ada tercantum banyak banget semburannya di mana aja. Maka yang tepat ide pokoknya adalah munculnya semburan liar gitu. Katanya atau kata kuncinya apa? Kata kunci dari ide pokok biasanya tuh kayak biasa kakak bilang, biasanya dia ada banyak kalimat-kalimat atau kata-kata yang diulang disebutkan. Di sini ada pusat semburan, kemudian semburan itu, ada kata rujukan itu di sini. Kemudian semburan liar itu, nah di sini juga ada katanya. Kemudian di sini kalau dibiarkan semburan itu juga di sini ada. Jadi ada banyak kata semburan di sini. Jadi kalau adik-adik nyari di kalimat utama nggak ada, di akhir nggak ada, kemudian di teks yang asli ini pokoknya bingung ini apa maksudnya. Cari kata yang memang paling banyak diucap atau yang memang ada kata rujukan di situ. Biasanya kata rujukannya adalah itu, tersebut, ini. Nah itu masuknya ke ide pokok gitu ya. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasannya. Sekarang kita masuk ke next soal. Oke, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini ide pokok paragraf tersebut adalah apa? Nah, kalau kita tadi lihat di sini, kita baca dulu ya kalau buat menentukan ide pokok paragraf, karena kalau kita tidak membaca, kita tidak akan tahu isinya itu apa dan kita tidak bisa menentukan ide pokok paragrafnya apa. Tapi hanya fokus ke paragraf ini aja yang ditanyakan. Kita baca dulu. Pemerintah Kota Pemkot Salatiga bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT Pertamina MOR 4 berkoordinasi terkait penambahan stok hingga 2 kali lipat LPG 3 kg pada Juni 2016. Nah, di sini kayaknya udah kita lihat nih, di sini bisa kita lihat. Upaya tersebut sebagai langkah antisipasi dini supaya tidak terjadi kelangkaan LPG di Kota Salatiga. Selama Ramadan hingga menjelang Lebaran diperkirakan kelangkaan LPG tidak akan terjadi. Bulan sebelumnya, stok LPG melon di Kota Salatiga hanya 2.240 tabung. Per Juni 2016, stok LPG 3 kg bertambah menjadi 4.480. Di sini ada kalimat yang sama nih. Yang di kalimat pertama, ini kita lihat penambahan stok hingga 2 kali lipat LPG 3 kg pada Juni 2016. Di kalimat terakhir, per Juni 2016, stok LPG 3 kg bertambah menjadi 4.480. Karena di kalimat awal dan akhirnya udah ada nih, kita tahu kalimat utamanya apa, maka ide pokoknya dapat kita tentukan. Apa berarti ide pokoknya? Berarti ide pokok yang tepat adalah penambahan stok LPG per Juni 2016, atau jawabannya adalah yang D. Kenapa bukan yang A? Kalau yang A di sini kurang tepat. Kenapa? Karena hanya menunjukkan kerjasama pemerintah saja nih, pemerintah Salatiga dengan Pemprov Jawa Tengah, maka dia tidak menunjukkan ide pokok atau cakupan keseluruhannya. Kalau yang B di sini upaya
menanggulangi kelangkaan LPG di Kota Salatiga ini juga kurang tepat karena dia lebih cenderung ke pokok permasalahannya ya di sini. Jadi kurang tepat. Kalau yang C, stok LPG di Kota Salatiga ini juga kurang tepat karena hanya menunjukkan stoknya saja, tapi tidak tahu ini kenapa ditambahnya gitu. Kemudian kalau yang D, penambahan stok LPG per Juni 2016. Nah, kalau di sini dari kalimat penambahan stok LPG per Juni pasti akan ada kalanya kalimat penjelas, misalnya seperti pemerintah bekerja sama dengan siapa, kemudian nanti juga akan berurut ke bawahnya berapa banyak yang ditambah, kemudian juga misalnya kapannya dan lain-lain. Berarti yang tepat di sini adalah yang D. Kenapa bukan yang E? Stok LPG melon di Kota Salatiga. Kalau stok LPG melon di sini tidak ada nih keterangan atau keterangannya kurang tepat. Kalau yang E, maka yang tepat adalah jawabannya yang D gitu ya. Oke, sampai sini dulu penjelasan dan pembahasan Kartno tentang ide pokok atau gagasan utama atau yang lain biasanya disebut juga dengan kalimat utama. Kemudian sampai jumpa lagi di next pertemuan dan next pembahasan bersama Kartno di EduStory. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus tetap belajar dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.